warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita cek dulu kesiapan belajarnya ya. Apakah adik-adik sudah siap? Iya, kita cek dulu kesiapannya dari kerapian pakaian. Kira-kira sudah rapi? Sudah, Bu. Ya, tempatnya sudah bersih. Kalau ada yang tidak bersih, tolong bersihkan ya. Sampahnya dibuang di tempat sampah. Ya, Bu. Ya, sudah bersih ya. Baik, alhamdulillah. Bersih, Bu. Ya, jadi karena kita sudah siap, sudah bersih, jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Ferry, silakan pimpin doanya, doa belajar ya. Baik, Bu. Ya, Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa saya pimpin ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita ke materi, saya cek dulu kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak hadir pada hari ini? Coba dicek muka belakang teman-teman yang berada di samping kiri kanan. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, baik. Saya share materinya dulu. Ya, sebelum kita ke materi, kira-kira adik-adik pernah dengar tidak tentang pergaulan bebas? Pernah, Bu, pernah. Bu. Pernah? Kira-kira contoh pergaulan bebas yang pernah adik-adik lihat atau pernah dengar tentang apa? Saling mengajak. Tentang minum-minuman keras, Ibu. Tengah malam baku panggil bermain Pacaran, game. Bu Guru. Iya, minuman Pacaran, Bu. keras. Pacaran. Pacaran, iya. Itu merupakan pergaulan bebas. Jadi, untuk lebih mengetahui kira-kira bisa atau tidak itu pergaulan bebas, mari kita simak materinya ya. Baik. Materi pada hari ini tentang kajian Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Iya. Ya, sebelum ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Di sini saya menuangkan ada 5. Yang pertama, saya berharap kalian dapat menyimpulkan isi ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, kalian bisa membaca Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dengan tertartil. Yang ketiga, kalian dapat menghafal dengan fasih Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas. Yang keempat, saya berharap kalian dapat mengidentifikasi bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Dan yang kelima,
setelah mempelajari ini, saya berharap kalian dapat mengidentifikasi cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, ini ayatnya. Ada yang bisa baca? Quran surah Al-Isra ini ayat 32, ada yang bisa baca? Saya tahu kalian sudah tahu baca Al-Quran ini semua. Diperbesar Bisa, boleh, Bu? Pak. Saya bisa, Ibu. Diperbesar, Bu. Saya bisa, Ibu. Oke, silakan Lisa, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takrobul jinna fahisatan wasa'a sabila. Ada lagi yang lain yang bisa menyempurnakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Siti, Ada Ibu. Boleh. Wala takrabusna innahu kana fahisata wa sa'a sabila ya guru. Sadaqallahul azim. iya, terima kasih. Ada lagi bisa menyempurnakan? Boleh. Ya, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Ya, silakan Siti. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, ya ada lagi yang sempurna lagi? Boleh, Bu. Menyempurnakan lagi? Boleh, Bu. Boleh, Saya, Bu. silakan. Saya, Bu. Feby. Oke. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, ada lagi? Ada, saya. Ya, silakan Mahfuz. Wala taqrabul zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan. Ya, ya Rinto bisa baca? Boleh, Ibu Guru. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Masya Allah. Ya, semuanya sudah bisa baca ya, tapi yang lain tolong disempurnakan lagi bacaannya ya. Iya, Bu. Iya, Ya, saya Bu Guru. lihat tadi sudah bisa baca Al-Quran, sudah mengenal huruf, tapi masih ada yang salah-salah. Mungkin perlu dibiasakan lagi untuk membaca Al-Quran di rumah ya. Baik, Ya, Ibu Guru. ya, terima kasih. Ya, eh, ini nanti setelah kalian menyimak materinya ini nanti akan saya bagikan kelompok ya. Jadi silakan simak baik-baik materi yang saya sampaikan ini. Ya, kita lanjut. Setelah ayat ini ada penjelasan ayatnya. Penjelasan ayat surat Al-Isra ayat 32. Ini ada bisa baca? Bisa baca? Bu, baik, Bu. Tahu. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Jadi zina ini adik-adik merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan dia akan mendatangkan penyakit. Ya, mendatangkan penyakit ya adik-adik ya. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati adik-adik karena penyakit zina ini susah untuk disembuhkan. Auzubillah. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Di sini ada 3 sifat zina. Ada yang bisa baca ini?
Tiga sifat zina ya. Yang pertama, fahisha. Apa itu fahisha, Kamaludin? Perbuatan Kamaludin. yang sangat keji atau sangat rendah, Ibu Guru. Iya, perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Ya, kemudian sa'asabila. Apa itu sa'asabila? Seburuk-buruknya jalan atau cara, Bu. Ya, seburuk-buruknya jalan. Jadi zina itu merupakan jalan yang buruk. Ya, dan perbuatan cara yang sangat buruk. Yang terakhir adalah maktan. Perbuatan yang sangat dibenci. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa la taqrabuz zina maknanya jangan kalian mendekati zina. Jangan juga mendekati penyebab dan mendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendatangkan seseorang melakukan akibat tersebut. Iya, kemudian ya. Yang lain, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Jangan dekati zina, maksudnya adalah larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa pada zina. Ya. Ini contoh perilaku yang mendekati zina. Contoh-contoh yang mendekati zina, perilaku kita yang akan mendekati zina ya. Semoga kita tidak akan melakukan contoh-contoh ini. Yang pertama, meminum minuman yang memabukkan. Meminum minuman yang memabukkan ini adik-adik itu akan menjerumuskan kita ke dalam zina. Jadi sebisa mungkin untuk kita menghindari meminum minuman yang memabukkan ini ya. Jangan ya, Dek. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat. Ya, ini lagi contoh perilaku mendekati zina. Mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat. Contoh misalnya kalian memakai cadeko. Ya. Ya. Ada lagi yang lain yang mengenakan menimbulkan syahwat ini apalagi selain cadeko? Memakai Pakai pakaian yang ketat, Bu. Iya, pakai pakaian yang ketat. Benar sekali, Mafus. Biasanya pakaian yang ketat itu akan menimbulkan syahwat. Ya. karena Iya. menonjol Iya, laki-laki Bu. tubuh, Bu. Yang transparan juga, Ibu Guru. Iya, yang transparan juga. Iya, kalau Biasa ada yang pakai baju tidur pergi pasar, Ibu Guru. iya, biasa kalau laki-laki senang melihat seperti itu. Tidak, Bu, tidak semuanya. Oh, tidak Semua, Ibu. semuanya. Berdosa. Iya. Alhamdulillah. Semoga di kelas ini laki-laki tidak suka dengan pakaian yang ketat ya, melihat Benci, seperti itu Bu. ya. Benci, Bu. Iya. Ya, Mahfuz ya. Ibu Tolong cuma dijaga matanya. Menterinto Ibu yang begitu. Oh, Rinto. Ya Allah, jangan Rinto. Iya, Bu. Jangan ya. Ibu Adik itu kalau cuci mata. Ibu kalau pakai daster mengundang syahwat itu Ibu. Oh, kalau Iya. dasar itu pakai di rumah. Untuk Tanyakan sama laki-laki. iya. Kalau daster memang pakaian ternyaman buat wanita ya? Kalau di rumah. Apa itu? Kalau daster itu pakai di rumah. Orang masih cewek Ibu tidak suka pakai daster. Baby doll. Oh iya.
Iya, kalau seibu-ibu itu enak pakai daster. Tapi saya tidak tahu kalau daster ini mengandung sawat buat laki-laki. Semoga tidak. Tergantung modelnya Ibu dengan bahannya. Tergantung bahannya dan tergantung orang yang memakai ya. Ya Kamal ya? Ya. Masih Kemudian, anak-anak. ya, ada lagi tambahan? Lanjut Ibu. Oke, lanjut ya. Kemudian contoh perilaku mendekati zina ya itu menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram. Ya, menari. Benar menari mendekati zina, perilaku yang mendekati zina. Benar adik-adik? Benar Ibu, macam di TikTok itu. Iya, Ibu. Oh iya, menari di Apalagi TikTok. apalagi Apa kalau lagi? yang matahari pakai baju transparan dengan ketat. Iya, Bu, kalau iya, suara, Bu, suara iya, juga. suara juga sih mendekati, perilaku yang mendekati zina. Oh, Biasa kalau suara, tapi tergantung suaranya suara seperti apa. Kalau Kalau suara yang lembut-lembut kepada iya, yang maksudnya mendayu-dayu, yang Ibu. agak kayak yang kemayu, iya. ya, ya, ya kemayu di yang bukan mahram itu biasanya mengandung juga perilaku mendekati zina. Tapi tergantung lawan jenisnya juga. Kalau mahfuz bagaimana? Iya, Bu. Kalau mahfuz bagaimana? Kalau misalnya yang kemayu-kemayu kira Yang seperti ini apa? kayak begitu kayak ya dari hati lah. Jadi Oh kan itu iya, mengundang ini, Bu, mengundang syahwat. oh iya, Saya Bu boleh. iya silakan. Eh, Cuman ini juga Ibu dari hasil yang teman-teman ada sampaikan sama Ibu, selama itu bukan mahram, lebih baik kita jauhi. Iya, Apapun modelnya, mau bagaimanapun DP keadaan harus kita jauhi. iya, Masya Allah. Iya, apapun bentuknya, perilaku yang mendekati zina itu tolong dijauhi ya, adik-adik ya. Sekarang ini lagi marak-maraknya tentang pergaulan bebas. Apalagi di kita yang SMA-SMA sekarang susah untuk menjaga untuk menghindari pergaulan bebas ini. Jadi dengan materi ini saya berharap kalian dapat menjauhi perilaku yang mendekati zina. Ya, adik-adik ya. Oh, amin. Kemudian yang terakhir ini contoh perilaku mendekati zina. Bepergian jauh bagi perempuan dengan yang bukan mahram, tanpa mahram. Ya, bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram. Ini juga perilaku yang mendekati zina. Ya, itu menurut saya. Menurut saya ini ada 4. Ibu guru, Ya, kalau ya, misalnya ya. kita orang mau berjalan-jalan satu kelas, bagaimana itu? Kan ada DP laki-laki dan DP perempuan. Itu juga menimbulkan perilaku zina. Kita kan jalan tidak berdua-duaan, ada teman. Oh, Jadi tidak mendekati zina dia. Ya. iya, Ibu. Ada lagi contoh yang lain selain dari 4 ini? Tadi yang sudah dikatakan oleh Kamal ya, Bu, memakai Bu. pakaian yang ketat. Ada Ya, Bu. ya silakan Ferry. Tambahan. Dan Bu, lawan jenis menelpon istri dari istrinya orang itu, terus istrinya orang itu mengangkat telepon dengan suara yang lemah lembut. Padahal kan tidak begitu konsepnya, Bu. Iya, Terima kasih. iya. Itu juga mendekati karena sudah sudah berkemayu di suami orang. Menjadi pemicu juga.
Ya, memicu sekali itu, Ferry, memicu sekali. Baik, Bu. Ya, apalagi kalau sudah main besar-besar, tolong dijaga cara bicaranya, cara bicara dengan lawan jenis. Ya, Ferry ya. Ya, Siap. kita lanjut ya. Silakan nih, Bu. Ya, ini isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ini ada 6 isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, di dalam Quran Surah Al-Isra ini dikatakan bahwa petunjuk untuk bergaul dengan lawan jenis. Itu ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 itu dijelaskan bahwa petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Jangan kebablasan, walaupun berteman, tetap kita harus menjaga jarak. Kemudian laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Itu seperti yang dikatakan oleh Ferry tadi, kita harus berinteraksi itu dijaga. Jangan perkataan kita yang lembut akan mengandung mendekati zina, teman. Ya. Ya. Laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi, walaupun kita tapi Allah itu maha membolak-balikan hati kita. Kemudian larangan mendekati zina apabila apalagi melakukannya. Jadi di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 ini larangan mendekati, yang mendekati saja sudah dilarang apalagi sudah melakukannya. Ya, seperti tadi kan ada contoh-contoh yang larangan untuk mendekati zina. Perbuatan-perbuatan yang mendekati ke zina. Jadi di dalam Al-Isra ini adik-adik ya. Kemudian setiap larangan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung ya, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya. Jadi kenapa Allah melarang kita untuk mendekati zina? Karena ada alasannya. Ada yang tahu alasan Allah melarang kita mendekati zina? Ayo, Ada, Bu. siapa tahu? Iya. Ya, Allah melarang mendekati zina karena mendekati zina itu adalah jalan untuk terjerumus ke dalam zina. Karena namanya kita manusia itu punya nafsu. Jadi tidak ada jaminan ketika kita mendekati bisa selamat dari zina itu, Ibu Guru. Ya, betul sekali. Berikan aplaus kepada Rinto, Masya Allah. Jadi, kita kenapa dilarang untuk mendekati zina? Karena takutnya kita akan terjerumus kepada perbuatan dosa ini. Jadi, alangkah baiknya kita untuk menghindari. Ya, menghindari. Kenapa Islam itu mengatakan larangan mendekati zina, karena kita disuruh berusaha untuk menghindari hal itu, menghindari yang pemicu untuk melakukan zina ini. Yang kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Maksudnya seperti apa itu? Ada yang tahu? Pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar, adik-adik. Ada, Bu. Bisa Ya. membuat kita putus sekolah, Ibu Guru.
Ya, satu ya. Ya, Kamal dapat membuat kita putus sekolah. Vika, Hampir di luar nikah, Ibu. Ibu, tidak ada masa depan, mau putus sekolah. iya, hamil di luar nikah, tidak ada masa depan. Ada Dapat lagi? penyakit Ibu, penyakit HIV Iya, AIDS. iya, dapat penyakit HIV AIDS. Jadi dia merugikan Diri diri sendiri, sendiri Ibu. dan Orang lain. Keluarga. keluarga. Iya. Dia Juga merugikan diri. membuat kefakiran Ibu Guru. Membuat jadi fakir Kenapa? Ibu. Bagaimana, Kamal? Membuat jadi fakir Ibu. Iya. Karena sering mengeluarkan duit untuk nafsunya. Iya, dia menjadi fakir. Dia mau jadi ada penyakit HIV AIDS itu belum ada obatnya, adik-adik. Ya. Jadi jangan pernah untuk mendekati. Karena Takut. Ada iya, yang paling Ibu Guru, kenapa, Rinto? yang paling berbahaya itu khawatirnya kita mati dalam keadaan melakukan zina. Nauzubillah. Ya, nauzubillah ini zolik. Ya, jadi zina ini merugikan keluarga, nanti akan dijauhi masyarakat. Kalau kita sudah ada penyakit pasti dijauhi ya, teman ya, adik-adik ya. Dijauhi oleh keluarga, lingkungan. Jadi itu bahaya untuk diri kita dan keluarga kita. Dan keluarga kita juga nanti akan dijauhi oleh tetangga-tetangga. Kucilkan. Iya. Kemudian yang terakhir, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala itu harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Ini isi kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 32 ya, adik-adik ya. Ya, jadi setiap Bu. perintah Allah itu harus kita renungkan. Contohnya seperti zina ini. Zina ini harus kita renungkan baik-baik Bapak Ibu, adik-adik. Iya. Kita lanjut. Ini, perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Isra ayat 32. Pertama, Quran surah Al-Isra ayat 32 ini yang pertama membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Ini perilaku yang mencerminkan ayat yang harus kita ikuti ya. Lawan jenis. Jangan sudah lihat orang ganteng kamu suruh lihat terus. Macam apa Ben. Ibu ya? Iya. Nggak sama di Rinto sama si Kamal yang sering-sering senyum. Itu yang perempuan pandangannya. Ya, jangan sampai memandang lawan jenis dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Jadi harus mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Berteman boleh, tapi harus ada batasannya juga. Kemudian berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya norma agama yang bagus, walaupun berteman dengan lawan jenis, insya Allah akan terjaga kalian punya pergaulan. Karena agama kalian kuat, karena kalian sering sholat. Kalau kalian sering kepada agama, insya Allah walaupun kalian punya teman banyak laki-laki atau kalian tetap jaga. Ya, adik-adik ya, paham? Paham, Ibu. Ya, dan sampai sudah tidur ini adik-adik. Ya. Belum Ibu, belum.
Kemudian menghindari jenis tontonan yang mengandung syahwat. Menghindari jenis tontonan yang mengandung syahwat. Jadi jangan banyak-banyak nonton yang porno-porno. Ya, apalagi ini yang laki-laki Tidak, Bu. jangan ya menghindari tontonan yang mengandung syahwat, Mahfuz. Bukan saya, Bu. Ya, sama-sama. Pokoknya laki-laki. Pokoknya tontonan-tontonan yang mengandung syahwat itu tolong untuk di Pak Ibu. kemudian manfaat menjauhi. Yang kelima ini Bu, Bapak? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, siapa namanya? Apa? Siapa namanya Bapak Ibu? Ibu yang Kenapa? Hisna Pak Dokter. Ibu Ibu siapa Bu? Hisnaya Abdullah, Pak. Hisnaya Abdullah. Bu Hisna Abdullah Pak Dokter. Tadi ada namanya. Hisna Abdullah, Ibu Hisna ya. Iya, Pak. Dari mana Bu Hisna? Dari SMK Negeri 1 Bulango Selatan, Pak. Bulango. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut ya, materi kita tentang pergaulan bebas dan zina. Ini manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kira-kira manfaatnya apa? Ada yang bisa baca? Ya. Ernovia. Terhindar dari kehamilan di luar nikah, Bu. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina itu kita terhindar dari hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah itu bahaya. Coba diperbaiki dulu soundnya itu Bu. Boleh, Pak? Boleh. Ya. Jadi manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina yang pertama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauhi pergaulan bebas dan zina ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, adik-adik ya. Kemudian terhindar dari kehamilan di luar nikah. Jadi kalau kita bergaulnya baik, maka kita tidak akan hamil di luar nikah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian harga diri dan kehormatan terjaga. Baik harga diri kita, harga diri keluarga kita, itu semua akan terjaga. Kemudian terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin. Jadi manfaat menjauhi pergaulan bebas, kita terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin seperti yang dikatakan tadi kan, jadi HPS itu akan terhindar dari kita. Kemudian keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab. Jadi kalau macam kita hamil di luar nikah, nah, kalau kita menjauhi pergaulan bebas, kita akan terhindar dari nasab kita akan terjaga. Kemudian memiliki masa depan yang cerah. Jadi kalau kita pergaulan bagus, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka masa depan kita insya Allah cerah. Kita akan cepat sukses karena kita tidak hamil, karena kita menjaga keturunan kita. Insya Allah kesuksesan kita akan terjaga. Baik, ada pertanyaan dari materi ini? Ada Ibu Guru.
Ya, silakan Rinto. Ya, tadi dari pemaparan awal Ibu Guru jelaskan bahwa zina pergaulan bebas itu termasuk zina itu ya salah satu definisi zina itu adalah hubungan suami istri yang tidak sah. Ya, bagaimana kalau kayak perkawinan yang beda agama, misalnya seperti di Indonesia itu kayak Jamal Mirdad dan Lydia Kando kan, beda agama. Itu kan beda agama Ibu, hubungan suami istri juga. Apakah itu termasuk zina juga atau bagaimana? Terima kasih Ibu Guru. Iya, kalau di Indonesia, yang saya tahu kalau di Indonesia itu tidak ada pernikahan beda agama, kecuali di luar negeri. Kalau di Indonesia, kayaknya kalau nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Jadi itu haram Ibu Guru, ah. Jamal Mirdad dengan Lydia Kando, Ibu Guru, kan Iya. Jamal Mirdad dan Lydia Kando kan nikah beda agama. Lydia Kando kan orang Kristen. Berarti pernikahannya tidak sah. Sementara tadi definisi zina itu adalah melakukan hubungan suami istri secara tidak sah. Artinya hubungan suami istri itu tidak diakui. Berarti Iya. bagaimana Ibu Guru? Iya, kalau menurut saya, kalau menurut melihat syarat pernikahan di Indonesia itu termasuk zina, Rinto. Kalau melihat hukum di Indonesia itu termasuk zina. Mereka di luar negeri saya tidak tahu. Kalau menurut Indonesia mungkin itu termasuk zina karena tidak sesuai dengan agama. Iya. Kalau hukum negara gimana Ibu Guru? Kenapa Rinto bagaimana? Kalau dalam hukum kan ada hukum agama jelas tidak sah. Tapi kalau dalam hukum negara saya rasa kalau pernikahan beda agama biar walaupun di Indonesia walaupun negara ataupun agama itu tidak diperbolehkan. Ya, terima kasih Bu Guru. Iya, makasih sama-sama Rinto. Ada lagi pertanyaan? Dari saya Bu hanya menambahkan yang tadi dari Rinto. Oke, silakan Ratni. Untuk masalah Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou itu menikahnya di luar negeri. Kalau di Indonesia jelas tidak diizinkan. Itu saja dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Iya, betul ya. Ya, bagaimana Rinto? Jadi kan pertanyaan saya bukan diizinkan atau tidak, tapi apakah itu termasuk zina atau tidak? Iya. Kalau melihat hukum di Indonesia itu termasuk zina, Rinto. Ya. Ya, lanjut saja materinya karena waktu. Oh, baik. Iya, setelah materi tadi, penjelasan materi tadi, maka saya akan membagi dua kelompok ya. Kelompok pertama itu dari Siti Nur Arafa dan yang kelompok kedua itu Siti Mariam Kule. Saya berikan waktu untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Materinya, Bu? Iya, tunggu. Ini materinya, tunggu sebentar. Saya stop screen. Iya, materinya. Bentar ya. Agak loading. Loading. Loading adik-adik. Bentar ya. Sabar.
Kirim di grup aja Ibu Guru. Iya, ini sebenarnya sudah terbuka, cuma ke bawahnya itu loading. Ya, ini materinya dari penjelasan materi tadi. Saya membagikan kelompok dan ini pembahasan kelompoknya. Yang pertama, menguraikan makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua, menguraikan secara singkat tentang dampak. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa dibaca adik-adik? Iya Ibu Guru. Ya, dan yang ketiga ya silakan dibaca. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Saya beri waktu 2 menit. Ya, Ibu Siti Mariam dan Siti Nur Arafa. Dan teman-teman kelompoknya yang lain. Satu kelompok mengerjakan 3 nomor ini Bu Guru atau Boleh ketiga ini dikerjakan, boleh satu-satu. Bingung. Ya, bisa dibaca ini Bu Siti? Siap Ibu, bisa. Ya. Saya akan mengerjakannya ya adik-adik. Ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Oke. Silakan adik Siti Nur Arafa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik. Kelompoknya ya. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang pertama, ayat ini membahas tentang larangan mendekati zina. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang mendekati zina. Yang kedua, zina adalah perbuatan keji. Zina dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia, mengotori kesucian jiwa, dan merusak nilai moral. Dan yang terakhir, zina adalah jalan yang buruk. Zina membuka pintu kehancuran di dunia dan akhirat. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk yang lain ada? Ada lagi yang lain? Kelompok lain? Ya, ya mungkin yang kelompok lain belum selesai. Kita lanjut insya Allah minggu depan ya untuk kelompok 2. Iya Ibu. Ya, kita lanjut karena mengingat waktu kita lanjut untuk kelompok 2 minggu depan insya Allah. Baik dari materi penjelasan tadi, dari diskusi tadi, kira-kira apa yang kita bisa ambil dari materi itu? Dari materi, kira-kira apa yang bisa kita ikuti? Dari materi yang tadi. Jangan pacaran kebablasan. Iya, jangan pacaran. Pacaran itu sudah berzina ya. Ya. Yang pertama, bagaimana? Dari saya Ibu Guru. Ya, silakan Rinto. Kalau dari saya, kalau kita mendekati zina, maka kita akan jauh dari Allah. Tapi kalau kita menjauhi zina, maka kita akan dekat dengan Allah.
Itu saja dari Iya, saya. iya, terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya simpulkan materinya. Saya simpulkan materinya ya. Islam sangat menekankan penjagaan diri dari zina dan pergaulan bebas karena keduanya membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Solusinya adalah dengan membangun hubungan yang sesuai syariat dan menjaga akhlak dalam pergaulan. Terima kasih ya untuk hari ini. Sebelum berakhir, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Ketua Usman silakan untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Halo, Usman. Usman Hayun, silakan menutup pelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Maaf. Banyak gangguan di sini, Bu. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapat manfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.